والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu majlis, yaitu majlis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan majlis ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita semuanya. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan juga para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bahas hadis, bukan hadis, khatimatul kitab. Jadi penutup daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Banyak orang itu cuma baca hadisnya saja, tapi tidak dibaca penutupnya, kemudian tidak dibaca muqaddimah. Muqaddimah itu penting untuk memahami isi kitab, khatimah itu penting untuk memahami maksud daripada penulis, apa maksudnya, dan ada keberkahan di sana. Kemudian nanti kita bahas mengenai ada satu masalah, yaitu dengan tabarruk. Karena kemarin kita sedikit membahas tentang tabarruk, mencari berkah, bagaimana Islam memandang daripada tabarruk itu sendiri. Sebelum itu mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. Amin. Baik, ini akhir daripada kitab Arba'un An-Nawawiyah. Baik. Khatimatul kitab. Ini penutup kitab. Ini enggak ada di sini, tapi kita bahas nanti. Ini ada kitab-kitab tertentu saja yang menulis berkaitan dengan penutupan dari Imam An-Nawawi. Jadi biasanya kalau yang sudah terjemahan itu enggak ada penutupannya. Biasanya pendahuluannya dari penerjemah, penutupannya enggak ada, langsung ditutup saja. Apalagi yang ada di aplikasi-aplikasi. Makanya kurang barokah dalam ilmunya itu. Baik. Fahada akhir qala Imam Nawawi berkata, fahada akhir ma qasadtuhu min bayan al-ahadits allati jama'at qawaid al-Islam. Ini adalah akhir ma qasadtuhu min bayan al-ahadits. Apa yang aku maksud dari menjelaskan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat kaidah atau kaidah-kaidah Islam. Jadi hadis-hadis yang kita baca selama 40 hadis itu adalah banyak sekali yang berkaitan dengan kaidah. Kaidah itu asas dari pengambilan hukum-hukum Islam. Asasnya di situ semua sudah diterangkan. Wa tadammanat ma la yuhsa min anwa'il 'ulum, dan terkumpul dalam hadis-hadis tersebut ilmu yang tidak terhitung, jenis-jenis ilmu, cabang-cabang ilmu yang tidak terhitung. Fil usuli wal furu', baik itu ilmu usul maupun ilmu furu'. Mulai dari ilmu tasawuf ada di situ, ilmu fikih ada di situ, ilmu macam-macam. Ilmu bahasa ada di situ, ilmu akhlak. Maka dia mengatakan wal adab tentang adab, puasa ini wujuhil ahkam, dan seluruh daripada hukum-hukum, terutama hukum-hukum fikih. Nah, ini jadi dalam hadis 40 hadis itu tidak hanya membahas saja tentang masalah halal haram, tetapi ada juga yang berkaitan dengan masalah adab kepada orang tua, adab kepada Islam, adab kepada sesama, kemudian berkaitan dengan kaidah-kaidah, usul-usul dan berbagai macam cabang ilmu. Itu intinya dari 40 itu. Hanya jarang orang sekali yang
yang yang membahas secara lebih mendalam. Dan Imam Nawawi termasuk orang yang mendalam. Orang mengatakan tasawuf itu ilmu bid'ah, bukan, sebetulnya ada hadisnya kemudian di dalam. Termasuk Imam Nawawi ini juga ahli tasawuf. Wa ha'ala adhkuru baban mukhtasaran jiddan fi dhabt al-qadhiha muratabatan. Dan saya di sini kata Imam Nawawi menyebutkan satu bab kecil, satu bab yang ringkas yang berkaitan dengan apa? Dengan menjabarkan makna-makna atau menjabarkan makna-makna yang sulit. Jadi beliau secara tertib. Jadi kalau kitab ini sudah kita bahas sih sebetulnya, sudah dimasukkan dalam pembahasan. Jadi kalau baca kitab ini di belakangnya ada satu bab kecil yaitu tentang kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami. Nah, dan sudah kita bahas itu pada setiap hadis. Kemudian di Allah yughlatu fi syai'in minha, agar yang baca ini enggak salah dalam memahami hadis. Jadi banyak orang tuh baca hadis salah. Banyak sekali baca hadis salah karena tidak paham makna daripada kalimat-kalimat tersebut. Nah, Imam Nawawi nulis ini supaya kita enggak salah dalam memahami hadisnya. Termasuk salah dalam memahami itu kullu bid'atin dolalah, itu banyak orang salah itu. Setiap yang bid'ah itu sesat itu banyak ya. Hadisnya betul tetapi maknanya yang salah dalam hal ini. Waliyastarniya biha hafidhuha an muraja'ati ghairihi fi dhabtiha. Dan supaya orang yang menghafalnya ini cukup untuk membaca ini saja tanpa bermurojaah, tanpa melihat referensi-referensi yang lain. Jadi dia tidak perlu lagi buka kamus, cukup dengan dia lihat satu kitab ini, dia sudah bisa menghafal berikut pemahaman daripada artinya. Ini maksudnya Imam Nawawi begitu, menulis satu kitab ini, kemudian ditulis belakangnya kalimat-kalimat yang menurut beliau sulit, supaya yang menghafal ini tidak hanya sekedar menghafal, tetapi bisa memahami kalimatnya. Tidak perlu lagi buka kamus, tidak perlu lagi buka macam-macam. Kemudian, thumma ashra'u fi syarhiha insyaallah taala fi kitabin mustaqil. Dan insyaallah saya akan memulai untuk mensyarah, kata Imam Nawawi. Untuk mensyarah itu untuk menjabarkan, jadi satu hadis itu dijabarkan oleh beliau. Insyaallah beliau akan memulai dalam kitab yang lain. Tetapi ternyata sebelum beliau mulai, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum sempat menulis syarahnya. Kalau dalam bahasa Arab syarah itu apa ya? Syarah itu adalah satu buku kecil kemudian dijabarkan secara meluas. Itu disebut dengan syarah. Mulai dari kalimatnya, mulai dari perawinya, mulai dari hadisnya dan sebagainya. Nah, beliau berencana seperti itu, tetapi ternyata tidak kesampaian. Wa arju min fadlillahi ta'ala ayyuwaffiqani fihi li bayanin muhimmati min al-lataif. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan supaya aku bisa menjabarkan muhimmati min al-lataif, perkara-perkara yang sangat penting min al-lataif, dari makna-makna yang sangat dalam. Jadi ada hadis itu maknanya dangkal, ada yang sangat dalam. Jadi Imam Nawawi itu pengen menulis syarahnya dengan makna yang sangat dalam, supaya orang itu paham betul maksudnya apa hadis ini. Kemudian wajumalin minal fawaidi wal ma'arif, dan beberapa jumlah kalimat-kalimat yang mengandung apa? Yang mengandung faidah-faidah dan ma'rifat. Ma'rifat itu lain lagi, tinggi lagi dia. Jadi ada orang cuma tahu dasar hadisnya, lafaznya, tetapi nggak tahu makna hakikinya apa, makna yang tersirat apa. Nah, ini kata Imam Nawawi rencananya mau nulis begitu, tetapi tidak kesampaian. La yastarni muslimun an ma'rifati misliha, yang mana tidak cukup bagi seorang muslim untuk hanya sekedar memahami makna zahir. Kemudian wa yadhharu li mutali'iha jazalatu hadhil ahadits wa idhamu fadliha, dan untuk menampakkan bagi orang-orang yang ingin meneliti jazalatu hadhil ahadits, potongan-potongan hadis ini. Jadi hadis-hadis 40 itu ada yang dipotong dari hadis yang panjang kemudian dipotong. Wa idhamu fadliha, dan kebesaran daripada fadilahnya, keutamaan hadis tersebut. Wa mashtamalat alaihi min an-nafais allati dzakartuha, dan aku sebetulnya ingin menyebutkan di sini dalam kitab-kitab tersebut apa kata beliau, makna-makna yang berharga yang akan saya sebut tadi, wal muhimmatil lati wasaftuha, dan perkara-perkara yang penting yang akan disebutkan. Wa ya'lamu bil hikmah fi ikhtiyari hadhihi al-ahadits arba'in,
agar orang ini tahu, kita ini tahu bihal hikmah dari kenapa saya pilih 40 hadis. Jadi sebetulnya Imam Nawawi pengen nulis syarahnya itu supaya orang tahu kenapa hadis ini yang saya pilih sebanyak 40 itu, supaya hikmahnya itu tahu. Wa annaha haqiqatun bidzalika 'inda an-nadhirin. Dan sesungguhnya syarah ini kitab yang akan ditulis oleh beliau itu adalah hakikat dari hadis-hadis yang dipilih sebanyak 40 hadis. Kemudian wa inna ma afratuha an hadzal juz'i, dan sesungguhnya aku menyendirikan juz ini. Jadi juz tentang fi dhabtil al-qadhiha, jadi tentang menjelaskan makna-makna yang sulit itu, liyasula hifdzul juz'i bin syuradihi, supaya orang-orang yang ingin menghafal itu mudah untuk menghafal hadis yang 40 tadi. Tsumma man arada dhamma syarhi ilaihi falyaf'al. Barang siapa yang ingin mensyarah hadis ini, maka silakan. Termasuk salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Daqiq itu juga mensyarah hadis beliau, tapi yang paling menurut saya yang paling besar itu adalah kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan, ada Imam Hajar ada 3, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Al-Haytami, ada satu lagi Imam Ibnu Hajar siapa? Ada yang satu lagi. Kalau tidak salah Al-Haytami. Ada 3 itu. Walillahi 'alal minna, semoga Allah memberikan pertolongan bidzalika untuk menulis syarah-syarah tersebut. Idyaqifu 'ala an-nafa'isil lataifil mustamil, semoga yang menulis itu bisa menemukan makna-makna yang berharga, kemudian bisa menemukan daripada makna-makna yang mendalam, intisari-intisari daripada firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu enggak pernah berbicara dengan kemauannya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Walillahil minnah, dan walillahil hamdu, dan milik Allah lah segala pujian wal minnah dan pertolongan, awalan wa akhiran, yang pertama maupun yang terakhir, batinan wa zahiran, yang jelas maupun yang nampak, maupun yang zahir maupun yang batin, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya. Kemudian saya ringkas ini ada babnya tersendiri, sudah kita bahas. Nah, dalam pasal terakhir dia mengatakan fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan makna hadis Rasulullah SAW, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Jadi kan di awal mukadimah itu Imam Nawawi bilang, barang siapa yang menghafal 40 hadis dari hadis Rasulullah SAW, ba'atsallahu yaumal qiyamah fi zumratil ulama. Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat bersama golongannya para alim ulama. Di ini hadis ini di awal-awal sudah dibahas itu. Barang siapa yang menghafal 40 hadis daripada hadis-hadis Nabi, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama golongannya para alim ulama. Makanya pondok-pondok biasanya menghafal ini hadis ini. Ini kelas-kelas awal untuk menghafal. Maka kata Imam Nawawi, apa maksudnya? I'lam, ketahuilah annal hadis al-madhkura awalan, sesungguhnya hadis yang disebutkan yang pertama ini, man hafidha ala ummati, barang siapa yang menghafal atas umatku ini, arba'ina hadisan, 40 hadis. Makna hifdzuhuna, yang dimaksud dengan menghafal di sini adalah ayyam qulaha ilal muslimina wa illam yahfazha. Nah, jadi yang dimaksud dengan menghafal di sini untuk memindahkan, untuk menyampaikan ini kepada orang muslim lainnya sekalipun dia enggak hafal. Jadi makna dari hadis ini, barang siapa yang menghafal 40 hadis, maka nanti meninggalnya akan dibangkitkan bersama ulama ini. Ini maksudnya adalah tidak mesti orang itu hafal, tetapi yang penting disampaikan 40 hadis ini. Maka sudah masuk pada kategori tersebut. Wala arafa maknaha, sekalipun juga tidak paham tentang maknanya, makna yang mendalam. Maknanya kalau makna zahiri harus tahu tentunya, tapi makna yang mendalam. Hada haqiqatul makna. Nah, ini adalah maksud daripada hadis tersebut. Wa bihi yahsulul intifa'ul muslimin. Dan dari sinilah akan mendapatkan apa? Para orang muslim ini mendapatkan manfaat. Wala bihifdzi ma la yahdu ilaihim. Nah, tidak dengan menghafal kemudian enggak disampaikan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir dari kitab beliau. Wallahu a'lam bishawab, dan hanya Allah yang mengetahui tentang kebenaran. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna. Ini akhir daripada tulisan Imam Nawawi. Alhamdulillahilladzi hadana
lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa salatuhu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allif Syekh Imam Nawawi berkata, apa beliau berkata? Faraqtu minhu lailatul khamis. Saya selesai nulis kitab Arba'in ini ditulis oleh Imam Nawawi pada tanggal berapa? Pada malam Kamis. Berarti Rabu malam Kamis. Lailatul khamis. Jadi malam Kamis. At-tasi' wal 20 min Jumadil Ula. Tanggal 29 Jumadil Ula. Kemudian tahun berapa? Sanah Samanun wa Sittina wa Sittumi'ah. 668. Jadi beliau wafat 676. Berapa tahun sebelum beliau wafat? Berarti 8 tahun. Nah, beliau ini lahir 231, wafat lahir 631, wafat 676. Berapa tahun? 631 tambah berapa? 676. 45 tahun. 45 tahun beliau sudah bisa nulis kurang lebih 50 kitab. Termasuk yang paling besar kitab beliau adalah salah satunya yang masyhur itu Al-Minhaj Al-Minhaj itu syarah Sahih Muslim. Kemudian dalam fikih beliau banyak. Salah satunya adalah Al-Majmu'. Al-Majmu' itu yang mau tentang compare mazhab, Al-Majmu' lumayan bagus karena dia sebutkan mazhab-mazhab yang lain. Tapi mazhab beliau adalah Syafi'i. Itu. Jadi 45 tahun bisa ngarang 50 kitab. Kita 50 tahun buat skripsi aja nggak selesai. Ya, itu kita. Masya Allah, Allah mudahkan keberkahan. Ini akhir daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dan mudah untuk mengamalkan isi-isi daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi minimal disampaikan kepada yang lain. Ini kaitan dengan itu. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan at-tabarruk. Kemarin saya sedikit ada pembahasan tabarruk. Karena sebagian orang mengatakan tabarruk. Kalau jenengan tahu tabarruk cari berkah itu gimana, Pak? Pemahaman cari berkah. Boleh atau enggak? Boleh. Dalam hal-hal tertentu. Cari berkah kepada benda-benda boleh enggak? Boleh enggak? Saya pengen tahu dulu ini sebelum dibahas. Boleh enggak? Selama ada dalilnya, oke. Nah, boleh selama ada dalilnya. Nah, ini kan ada pengecualian. Ada lagi? Jadi ada orang soleh kita cium itu atau kita minum airnya itu kira-kira boleh enggak? Berkah. Itu namanya tabaruk. Kalau di Jawa namanya ngalap berkah. Ini ragu-ragu atau nggak tahu? Enggak, kira-kira pemikiran awalnya. Saya ingin tahu dulu pemikiran awalnya. Nggak boleh. Jangan ikut saya dulu. Ini pembahasannya. Kira-kira pemikiran awal kita ini apa? Nggak boleh ya? Selain Nabi tidak boleh. Baik. Selain Nabi tidak boleh. Cuma Nabi aja berarti ya. Kepada benda-benda nggak boleh. Nggak boleh ya. Tabaruk. Oke, baik. Ini pemahaman awal. Gak apa-apa. Ini saya mana? Ada pointer. Baik, sekarang kita masuk dulu pada definisi, Bu ya. Jadi sebelum memahami sesuatu, kita harus masuk dulu pada definisi. Jadi tabarruk ini masalah furu'iyah, bukan masalah akidah. Banyak orang salah di tabarruk, maksudnya masalah akidah. Cari berkah kemudian dibilang syirik. Nah, ini penting nih, tabarruk ini masalah furu'iyah, masalah cabang. Ya. Saya cari yang bukan mutasahirin, yang hati-hati betul dalam masalah. Akhirnya mana? Ada ya? Monggo Pak yang sudah dapat bisa dimakan atau tidak? Ini kayak diskusi aja. Mudah-mudahan gini. Etimologi dulu, etimologi tentang tabarruk. Tabarruk itu apa? Dalam bahasa Arab, talabul barokah, mencari berkah. Tabarruk itu mencari berkah namanya. Jadi tabarruk, barokah. Kalau sedangkan al-barokah itu ia an-nama wa ziyadah. Sedangkan barokah itu apa? Bertambah.
bertambahnya sesuatu, itu barokah. Jadi kalau jenengan tuh ada keberkahan bertambah, rizki yang barokah, rizkinya bertambah faidahnya, bertambah macam-macamnya. Kemudian at-tabrik, ad-du'a lil insan bil barokah. At-tabrik. Tabrik itu apa? Mendoakan orang supaya dapat barokah. Kapan kita doain biasanya? Kalau ada orang nikahan, barakallahu lakum wa barak. Jangan laka cuma sendiri. Nah, ini kan pengantinnya dua. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Itu biasanya berkah, supaya berkah. Kenapa? Orang nikah itu bukan selamat menikmati. Ya, saya sering kalau ya Pak, orang nikah itu kalau ini apa? Selamat menempuh hidup baru. Menempuh itu kan ada yang lurus jalannya, ada yang gonjal, ada yang naik, ada yang turun, hujan, panas, itu menempuh itu. Makanya perlu didoakan barokah supaya apa? Supaya mampu kuat untuk apa? Untuk berjalan menempuh hidup. Makanya selamat menempuh hidup baru. Nah, kalau orang nikah itu selamat menikmati. Enggak pernah ada selamat menikmati itu enggak ada. Makanya selamat menempuh hidup baru. Itu tabrik. Imam Nawawi berkata al-aslu barokah at-thubutul khair wa kathratu. Imam Nawawi berkata yang dimaksud dengan barokah itu adalah tetap atau bertambahnya kebaikan. Ini paham ya? Ini secara etimologi. Secara kemudian istilah syariat ini. Ini perhatikan Pak. Mencari berkah ini syariatnya istilahnya apa? Talabul thubutil khairil ilahi fi syai'. Ini. Mencari tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ada orang-orang, benda-benda yang Allah berikan kebaikan kepada benda tersebut ada. Kita cari berkah di dalamnya ada. Itu yang disebut. Jadi ini definisi syariatnya ini. Mencari apa? Kebaikan ilahi, kebaikan Allah yang diberikan pada sesuatu itu bisa orang, bisa benda, bisa waktu, bisa macam-macam. Itu namanya tabarruk. Makanya perhatikan dulu definisinya ini, ya. Mencari kebaikan ilahi. Bukan mencari kebaikan benda, bukan. Mencari kebaikan ilahi yang Allah berikan pada sesuatu. Baik itu benda maupun macam-macam. Makanya ada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau orang satu kampung itu bertakwa, kami akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Itu keberkahannya luar biasa. Nah, sekarang macam-macam jenis keberkahan dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri itu menceritakan tentang jenis keberkahan. Ya, yang pertama nih, perhatikan. Al-Quran sendiri penuh dengan keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Makanya Imam Al-Qurtubi bilang, saking berkahnya Al-Quran, tulisannya Al-Quran itu kalau robek jangan dibuang, ditaruh di air, dicelupkan, dijadikan obat. Itu Imam Qurtubi dalam kitab beliau. Dalam kitab tafsir beliau itu menulis seperti itu dan dinukil oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan masalah itu. Karena Al-Quran itu sendiri termasuk keberkahan. Kemudian keberkahan terhadap hamba Allah yang terpilih. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis-sholati wa zakati ma dumtu hayya. Ini tentang Nabi Isa. Nabi Isa ini wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Saya ini dijadikan berkah di mana saja saya berada, itu berkah sudah. Di mana saja berada ada keberkahan. Jadi keberkahan pada orang. Tadi kan keberkahan pada Al-Quran, ini keberkahan pada orang. Ada orang yang diberkahi, ada macam-macam. Kemudian keberkahan tempat. Apa? Ka'bah. Allah bilang Ka'bah itu tempat yang berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Di Mekah tempat yang, jadi Mekah itu namanya salah satunya adalah Bakkah. Bakkah itu juga termasuk nama kota Mekah. Ada lagi satu lagi nama kota Mekah. Ada yang tahu? Ummul Qura. Salah satu dalam Al-Quran diceritakan nama lain kota Mekah adalah Ummul Qura. Nah, ini keberkahan tempat. Ada tempat-tempat yang berkah Allah ceritakan. Kemudian keberkahan pada benda, ada nggak? Ada. Allah berikan keberkahan pada benda. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Di air yang turun dari langit ini, air hujan adalah air yang berkah. Air yang berkah luar biasa. Bahkan bisa menjadi penangkal sihir. Cuma masalahnya sekarang keberkahannya hilang. Kenapa? Awannya sudah dikasih apa? Banyak sekali racun, ya.
plastik naik ke atas, gas naik ke atas, pabrik-pabrik naik ke atas. Jadi keberkahannya kurang. Oh, padahal kata Nabi berkah ini, kok anak saya main hujan-hujanan sakit. Nah, ini bukan salah Al-Quran, ya salah kitanya, Pak. Salah kitanya. Lain dengan orang dulu. Kalau sudah hujan luar biasa. Ini keberkahan pada benda. Nah, tabaruk dalam Al-Quran itu kan keberkahan ya. Keberkahan pada, dan banyak lagi. Termasuk keberkahan pada benda apa? Keberkahan pada benda apa? Air Zam-Zam. Kenapa kita minum air Zam-Zam? Karena cari berkahnya. Cuma berkahnya itu disebutkan oleh Nabi. Apa? Az-Zam-Zam liman syuriba lahu. Zam-Zam itu sesuai dengan niat yang minumnya. Bisa jadi obat, bisa jadi mengenyangkan, bisa jadi macam-macam Zam-Zam itu. Bisa menghilangkan dahaga. Itu kita minum Zam-Zam, orang bawa 5 liter dari sana, itu cari berkah. Cuma orang MTA nggak mau, nggak perlu itu, nggak ada keberkahan. Dia nggak tahu hadisnya tentang keberkahan air Zam-Zam. Itu dalam keberkahan ya. Sekarang tabarruk. Jadi berkah dengan tabarruk. Nyari berkah. Ada berkah, ada nyari berkah. Jadi Allah tadi naruh benda-benda, ada berkah dalam benda, ada berkah dalam tempat, ada berkah dalam waktu dan sebagainya. Nah sekarang tabarruk. Nabi Yakub bertabarruk dengan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Idhabu bi qamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kata Nabi Yusuf, nih bawa baju saya, lemparin ke mukanya bapak. Ya, nanti bapak itu siapa? Nabi Yakub itu akan bisa melihat. Oh, Nabi Yakub tinggal doa aja sebetulnya. Tinggal doa, selesai. Kan Nabi Yakub itu nangis terus-menerus, kemudian matanya sampai buta. Tapi kata Nabi Yusuf, nih bawa baju saya, nanti sampai di sana, kamu masuk lemparin ke muka bapak, nanti diusap-usap. Ternyata sembuh ya di Rasulullah. Ternyata betul. Itu namanya tabarruk. Nabi Yakub bertabarruk dengan siapa? Bajunya Nabi Yusuf. Ini tabarruk dari keberkahan pada benda. Bisa nggak sih Nabi Yakub tuh doa langsung kepada Allah supaya matanya selesai, matanya itu sembuh? Bisa. Tetapi ternyata Allah ingin mengajarkan kepada kita boleh bertabarruk kepada benda itu boleh. Termasuk bendanya Nabi siapa? Nah dalam hal ini bendanya Nabi Yusuf, bajunya Nabi Yusuf. Dan lagi, nah, ini sudah kita bahas. Kemudian Bani Israil ini bertabaruk dengan tabut Nabi Musa. Ya, tabut itu isinya apa sih? Tabut itu isinya adalah macam-macam benda pusaka. Benda pusaka Nabi-Nabi dulu. Nabi Musa, Nabi Harun di situ tempatnya. Tongkatnya Nabi Musa ada di situ. Dalam Al-Qur'an Allah terangkan bahwa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Jadi dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya Allah ialah datangnya tabut kepada dirimu dan yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan. Jadi Bani Israil itu kalau perang dia itu kalau bawa tabut itu semangat ya. Nah, karena memang Allah berikan semangat pada benda tadi. Tabut itu semangat luar biasa Pak. Tapi kalau perang nggak bawa tabut itu gemetar dia. Gemetar. Nah kalau bawa tabut itu yakin. Karena apa? Karena kata Nabi mereka memang tabut ini ada ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tabutnya, tetapi Allah berikan ketenangan ketika bawa benda-benda pusaka. Tabut itu apa? Makanya tabut itu adalah peti pusaka yang di dalamnya tersimpan beberapa benda sisa peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun seperti tongkat Nabi Musa, sandal, sorban Nabi Harun, dan beberapa potongan pecahan piring batu yang dibawa Nabi Musa dari Gunung Sinai, atau beberapa pecahan kitab-kitab Taurat. Itu di situ adanya, di tabut itu. Ya, kalau bawa itu insya Allah menang. Kalau sudah perang pasti menang. Seperti siapa? Seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kalau bawa rambutnya Nabi di dalam serbannya itu menang. Nah, makanya suatu ketika Khalid bin Walid itu ketika peperangan dia nyari helmnya. Di mana helm saya ini? Maka kenapa beli aja yang baru, buat baru? Enggak, itu ada rambut Nabi. Kalau saya perang bawa rambut Nabi itu ada keberkahan. Maka saya tabarruk dengan itu, maka menang. Itu Khalid bin Walid. Nah, ini penting. Yang kemudian tabarruk kepada Rasul. Tadi kan tabarruk zaman Nabi, itu kan Nabi ya, ini Rasul. Nah, perhatikan ini. Imam Bukhari ternyata menulis satu
Satu bab namanya. Imam Bukhari di dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Itu babnya itu. Bab ma dzukira min dir'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'asahu wa sayfihi. Kemudian wa qadahihi wa qatamihi. Ini. Jadi bab yang disebutkan dari baju perang Nabi, tongkat, pedang, tempat minum, cincin yang dipakai Nabi, pakaian yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidun. Kemudian apa lagi? Rambut Nabi, sandal Nabi, tempat makan yang oleh para sahabat Nabi melakukan tabarruk dengannya setelah Nabi wafat. Nah, tabarruk berdasarkan buku yang dikirim oleh Saudi itu, tabarruk itu hanya boleh kepada orang yang hidup. Kalau sudah meninggal nggak bisa tabarruk. Tapi dalam ini Imam Bukhari menulis, baik itu masih hidup maupun sudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi Imam Bukhari sendiri. Habis ya? Ini kalau bahas pada pertemuan berikutnya masih banyak ya. Ini masih banyak masalahnya. Ditakhirkan ya? Atau ada dulu? Mau ada dulu apa? Hah? Nanti aja adanya. Oke, baik. Ini Imam Bukhari ini menulis satu bab khusus yang disebutkan tentang baju perang Nabi dan lain-lain. Dan para sahabat melakukan tabarruk dengannya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air wudhu. Ini hadisnya banyak sekali yang berkaitan dengan air wudhu ini. Ini kalau saya was-was ini soalnya lama ini Pak. Insya Allah pada minggu berikutnya lah kita bahas pada minggu berikutnya ya. Berkaitan dengan tabarruk. Masih ada sampai 22 soalnya. Masih ada 22. Jadi kita bahas agak rinci sedikit. Ini baru keberapa tadi ya? Baru ke-9. Masih ada setengahnya berarti, masih setengahnya. Insya Allah kita bahas lebih detail pada pertemuan. Ini tabarruk. Jadi banyak orang yang keliru dalam memahami tabarruk. Konsep tabarruk itu bagaimana? Tadi yang penting kata kuncinya ada di istilah syariat. Apa tabarruk? Mencari keberkahan ilahi pada sesuatu. Sesuatu itu bisa orang, bisa benda dan lain sebagainya. Itu ya. Insyaallah kita bahas pada termasuk nanti tabarruknya macam-macam. Aneh-aneh tabarruknya sahabat itu kepada Nabi itu. Aneh-aneh. Baik itu beliau masih hidup maupun sudah mati. Nah, nanti boleh enggak untuk orang soleh? Imam Nawawi ada pernyataannya di sini. Ini saya kasih screenshot kitabnya karena dianggapnya kita bohong. Padahal screenshot kitabnya masih ada. Jadi ini bukan mengada-ngada, tetapi memang ada fakta itu, supaya kita itu katanya berbicara harus dengan dalil. Nah, ini dalilnya, ini kitabnya. Kita baca dulu kitabnya. Kemudian ulama-ulama yang melakukan tabarruk, termasuk yang sudah saya sebutkan minggu kemarin tentang Imam Ibnu Hibban. Kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.